kasih. Terima kasih, Suster dan Bapak Ibu sekalian. Tema yang ingin saya sampaikan adalah Paskah, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dasarnya tentu dari tema tahun jubileum, bahwa Yesus menjadi spes non confunded, harapan yang tidak pernah mengecewakan. Paskah sendiri adalah kebangkitan. Paskah sendiri adalah kehidupan kekal. Dan itulah harapan yang tidak pernah mengecewakan, karena berakhir pada kehidupan mulia, berakhir pada kehidupan kekal. Dalam kehidupan kekal itu termuat kemenangan yang selalu menjadi milik kita. Semua akan berlalu, entah itu kesedihan, penderitaan, tantangan, juga kebahagiaan. Tetapi kita tidak pernah akan berlalu karena kita hidup kekal. Dan disitulah harapan selalu ada, karena menderita sebesar apapun akan berlalu. Dan tetap kita akan hidup dalam keabadian. Hidup tidak akan kalah oleh kematian. Justru oleh Paskah, kematian sudah dikalahkan. Dan hidup itu menjadi anugerah yang kekal bagi kita. Maka dalam perspektif kebangkitan, tidak ada harapan yang hilang atau tidak ada orang yang kehilangan harapan. Karena akan selalu ada kemenangan dalam Paskah, dalam kemuliaan. Itulah akhir dari perjuangan kita, yaitu kemenangan yang penuh pengharapan. Maka yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu, tetapi kita akan selalu menang atas apapun juga, karena kita hidup kekal. Maka never give up, tidak boleh menyerah, karena harapan itu selalu ada. Harapan di dalam kebangkitan, dalam kehidupan kekal, dalam Paskah tidak pernah mengecewakan. Kalau Anda sekarang mengalami penderitaan yang besar, cepat atau lambat akan berlalu. Bahkan justru suka dan duka kehidupan itu memang untuk dialami dan membuat kita bertumbuh. Maka suka dan duka kehidupan itu sesuatu yang memang wajar, membuat kita sungguh hidup. Kita perlu mengalaminya dan bertumbuh atas pengalaman itu. Itulah yang kemudian bisa menjadi kekuatan bagi kita ketika kita masih menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini. Space non-confunded. Harapan tidak pernah mengecewakan. Dan harapan yang tidak pernah mengecewakan itu ada di dalam Kristus. Kristus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kristuslah harapan itu. Di dalam Dia ada jalan. Jadi kalau kita mengalami kebuntuan, menghadapi persoalan yang sepertinya tidak ada jalan, ada jalannya, ya Yesus itu. Dan Yesus tidak pernah mengecewakan. Maka tetap ada kebenaran, ada harapan, dan juga ada kehidupan. Sehingga di dalam Kristus, meskipun kita sakit seperti apapun juga, tetap ada harapan. Karena di dalam Kristus ada kehidupan, ada kesembuhan, ada jalan. Disitulah kita mempunyai harapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan di dalam diri hidup Yesus itu, kita bisa mengikuti pola hidup Yesus sendiri. Di dalam hidup Yesus, kita melihat pola hidup, tetapi juga bukan hanya hidupnya Tuhan Yesus, melainkan juga hidup kita. Di situ kita bisa bercermin Yesus yang lahir, tumbuh menjadi dewasa, itu sama seperti kita semua. Yesus juga lahir,
menjadi anak kecil dalam pelukan Bunda Maria, mungkin juga sama seperti anak-anak kecil yang lain, bermain dengan teman-temannya, lalu tumbuh menjadi dewasa, menjalani panggilannya, mewartakan kabar gembira, kemudian juga menyembuhkan orang sakit, membawa kebaikan. Dimanapun Yesus pergi, Yesus membawa kebaikan. Apa yang tidak baik dijadikannya baik. Dan kemudian dia memberikan diri sepenuhnya. Di sini yang diharapkan dari pihak kita tidak perlu khawatir karena harapannya ada selalu di dalam Tuhan. Maka kita bisa mengutip surat Rasul Petrus yang mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Ia yang memelihara engkau. Maka kita yang khawatir seharusnya tidak perlu khawatir. Karena kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Ia yang memelihara kita. Dan kalau Tuhan yang memelihara kita, seperti Tuhan memelihara hidup Yesus, maka kekhawatiran tidak relevan. Dan memang sebetulnya kekhawatiran juga tidak menambahkan apa-apa. Daripada khawatir, lebih baik pasrah. Daripada khawatir, lebih baik berdoa. Sekarang ini ada banyak sekali kekhawatiran, terutama karena kita membayangkan masa depan dan membayangkan masa depan dengan segala macam pertimbangan yang sekarang kita punya. Entah pertimbangan ekonomi, entah pertimbangan kesehatan, entah pertimbangan usia, macam-macam. Dan itu membuat kita kecewa, membuat kita merasa tidak bisa tenang dalam hidup ini. Karena itu kita diminta menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan juga mengalami kematian. Tetapi kematian bukan akhir kehidupan. Kematian justru adalah awal kebangkitan. Dan karena itu kita diminta mengikuti pola hidup Yesus itu. Yang memang lahir, kemudian dewasa, wafat, tetapi kemudian bangkit. Itu menjadi pola hidup kita. Tetapi yang utama, kenapa Yesus bisa bangkit, kenapa Yesus wafat, kenapa Yesus menyembuhkan, semuanya jawabannya karena satu. Karena Yesus hidup dalam kasih, digerakkan oleh kasih. Yang hidup dan digerakkan oleh kasih, dia bisa menyembuhkan, dia bisa berkorban, dia bisa menolong, bahkan dia bisa mati untuk orang lain karena kasih. Tetapi juga karena kasih, dia mengalahkan kematian itu dan bangkit. Ini yang menjadi pola hidup kita. Karena di dalam Yesus ada harapan yang tidak pernah mengecewakan itu. Maka seluruh pola hidup Yesus mestinya menjadi pola hidup kita. Kalau toh tidak, menjadi cermin supaya kemudian kita mempunyai gambaran bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengambil keputusan. Semua dasarnya digerakkan oleh kasih. Dan barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah dan dia mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Yang sebetulnya kita pun adalah kasih. Karena sejak semula dalam kitab Kejadian, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Maka orang yang memandang dan hidup berdasarkan pola hidup Yesus, dialah orang yang selalu mempunyai pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam Yesus itu ada kebangkitan. Di dalam Yesus itu ada kehidupan kekal. Tetapi syaratnya adalah kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Dan kasih itu menjadi nyata dalam pengorbanan. Kasih yang nyata adalah keikhlasan untuk menyangkal diri
dan mengorbankan hidup kita karena kasih, dan kemudian itu yang membuat kita bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan keputusasaan, mengalahkan kegagalan, mengalahkan kematian. Maka hidup kita, kalau bisa menghayati hidup seperti Kristus, kita bisa menjadi seperti Paulus. Kita hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu dalam Galatia bab 2 ayat 20b. Kita mengalami hidup seperti Kristus. Lahir, besar, mencintai, berbuat baik, berkorban, meninggal, dan bangkit. Penderitaan bukan akhir. Kematian bukan akhir. Hidup, bangkit mulia. Itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kekal. Dan disitulah kita tidak pernah kecewa, kita tidak pernah berputus asa. Bahkan kematian bukan akhir. Seringkali saya mendengar banyak dari saudara-saudari yang menyesal. Romo, saya menyesal karena saya belum sempat membahagiakan papa saya, tetapi papa saya keburu dipanggil Tuhan. Romo, saya menyesal karena saya belum membawa mama saya jalan-jalan seperti yang pernah kita bicarakan. Mama keburu meninggal. Saya mengatakan tidak pernah terlambat. Kematian bukan akhir. Sekarang pun ketika papa sudah tidak ada, mama sudah tidak ada, kita tetap bisa mencintainya dengan mendoakan, dengan mengingat. Karena kematian bukan akhir, tetapi kehidupan kekal itulah akhir hidup kita. Kemuliaan hidup kekal. Jadi tidak pernah ada kata terlambat, tidak pernah ada harapan yang mengecewakan, tidak pernah. Karena di dalam Kristus ada kehidupan itu terus-menerus. Maka kita perlu terus berusaha mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah pengalaman Paskah. Paskah menjadi pengalaman, bukan sekedar dimengerti. Saya tahu Yesus bangkit. Bukan. Semua orang tahu, tetapi tidak punya arti apa-apa. Yesus bangkit, semua orang percaya, kita semua percaya. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus yang bangkit itu kita alami, kita rasakan? Bukan hanya kita mengerti, kita percaya, tapi sungguh nyata. Yesus sungguh hidup, Yesus sudah bangkit sekarang untuk saya. Saya mengalaminya, bukan sekedar mengerti. Mengalami Paskah bukan karena kata orang, tetapi mengalami Yesus yang sungguh hidup di dalam diriku. Jalannya memang tetap melalui kasih. Yang mengasihi, mengenal Allah, dan tinggal di dalam Allah. Itu dalam surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 16. Kita sungguh-sungguh mempunyai pengalaman, dan di situ seharusnya hidup kita bukan sekedar mengisi kepala kita dengan banyak pengertian, tetapi mengalami secara langsung, secara nyata, kehidupan yang sederhana setiap hari, tetapi bersama dengan Yesus yang hidup. Mengalami Paskah. Besok kalau kita merayakan Paskah di gereja, itu adalah perayaan Paskah. Kita perlu mengalaminya supaya mengingatkan kembali kita sungguh hidup bersama Yesus yang sudah bangkit. Tapi sesudahnya dalam hidup sehari-hari perlu merasa, perlu mengalami Yesus yang hidup itu. Sehingga kemudian hidup saya pun penuh pengharapan. Tidak khawatir oleh kematian, tidak khawatir oleh masa depan yang tidak jelas, tidak khawatir oleh banyak persoalan. Karena mengalami sendiri, langsung, nyata, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup di dalam hidup saya. Disitulah yang dimaksudkan dengan Paskah. Apakah
kita mengalami Paskah Tuhan? Itu pertanyaannya. Paulus bisa dari Saulus menjadi Paulus karena mengalami kematian dan kebangkitan. Mengalami Yesus yang hidup di dalam dirinya. Ketika dia buta menuju ke Damsyik dan kemudian oleh Ananias didoakan dan dia melihat Yesus yang hidup. Itu maksudnya mengalami Paskah. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah mengalami Paskah atau sekedar mengerti dan percaya memang Yesus bangkit? Tapi pengalamannya bagaimana? Pengalaman Paskah membuat kita terus berpengharapan. Pengalaman Paskah membuat kita berubah, tidak pernah sama lagi. Pengalaman Paskah membuat kita berani karena tidak pernah kita akan kalah. Always win. Karena hidup kekal. Yang lain akan berlalu. Penderitaan seberat apapun akan berlalu. Karena itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Akhirnya, ujung-ujungnya kita yang menang. Disitulah Paskah menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Nah, dari situ kemudian kita harus menjadi pembawa harapan. Sesudah mengalami Paskah, kita membawa harapan. Seperti dalam doa Santo Fransiskus Asisi. Kalau sudah mengalami Paskah, saya yang harus membawa harapan itu. Kalau tidak menemukan kedamaian, saya yang membawa damai. Kalau tidak menemukan sukacita, saya yang membawa sukacita. Kalau tidak menemukan kerukunan, saya yang membawa kerukunan. Kalau tidak menemukan kedamaian, kegembiraan, saya yang membawa kegembiraan. Sehingga tidak perlu khawatir dan tidak perlu mengeluh. Kenapa dia tidak menyambut dengan baik? Kalau tidak menemukan sambutan yang baik, saya yang membawa sambutan yang baik. Tidak mengeluh, kenapa saya tidak dihargai? Kalau tidak ada penghargaan, saya yang menghargai. Karena saya sudah mengalami pengalaman Paskah yang selalu membawa harapan itu, maka sekarang saya yang menjadi pembawa harapan. Doa Santo Fransiskus, jadikanlah aku pembawa damai. Ketika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Allah adalah kasih, maka kita mengasihi. Yang mengasihi tinggal di dalam Allah. Tetapi mengasihi dan menyangkal diri itu dua hal yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Mengasihi itu berarti menyangkal diri. Karena kalau tidak menyangkal diri, tidak bisa mengasihi. Lawan kasih bukan benci, tapi egois. Orang yang egois tidak bisa mengasihi karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu mengasihi berarti menyangkal diri. Dan Tuhan mengatakan dua hal dengan cara yang berbeda. Hendak inilah perintahku, yaitu supaya kalian saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Tetapi dalam teks lain Tuhan mengatakan barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena memang jalan kehidupan kekal adalah kasih, tetapi kasih itu berarti menyangkal diri. Dan memang benar, ketika aku mampu menyangkal diri, aku akan hidup selamanya. Karena yang mati sudah tidak ada lagi. Akunya sudah mati sekarang. The death of the ego. Karena itu tidak mati lagi yang disebut dengan dalam bahasa Jawa. Mati sakjroning urip. Mati ketika masih hidup. Itulah penyangkalan diri. Yesus sendiri mengosongkan diri dalam Filipi bab 2 ayat 5-11. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak memegang kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri. Sehingga terus jadi manusia, jadi korban.
ego tidak ada lagi. Yang ada hanya cinta. Dan cinta adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Maka kita diundang untuk menyangkal diri dan kemudian memberikan diri sebagai kasih itu sendiri. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu tidak ada yang bisa-bisa mengalahkan karena kasih itu abadi. Kasih itu kekal dan kasih adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Maka kalau kita hidup sebagai kasih, kita akan hidup selama-lamanya. Mengalahkan kematian, menerima anugerah kebangkitan. Dan itulah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Yang menentukan bukan apa yang terjadi terhadap diri kita, tetapi bagaimana kita bereaksi, merespon atas peristiwa yang terjadi itu. Bisa saja kejadiannya sama, hujan, tapi yang satu mengeluh, aduh hujan, yang satu malah hujan-hujanan, menari di bawah hujan. Jadi yang menentukan bukan peristiwa yang terjadi terhadap hidup kita, tetapi bagaimana kita meresponnya. Dan Tuhan sudah memberikan jalan. Kita diminta merespon dengan cinta, sebagai cinta. Dan kemudian kita mengalami keabadian karena cinta itu abadi, mengalahkan segala-galanya, bahkan kematian. Dan karena itu di dalam kasih yang adalah Allah sendiri, ada hari, suster, Bapak, Ibu sekalian, kita hidup dalam kasih, digerakkan oleh kasih, hidup sebagai kasih, mengikuti pola hidup Yesus yang terus digerakkan oleh kasih, dan kemudian mengalami kebangkitan, kehidupan yang kekal secara konkret dalam hidup kita sehari sekarang ini juga, sehingga tidak menjadi kecewa, tidak menjadi khawatir. Kalau kita menemukan kebahagiaan, kita bahagia. Kalau tidak, kita yang membawa kebahagiaan. Kalau kita mencari kedamaian dan menemukannya, kita damai sejahtera. Kalau tidak, kita yang membawa damai. Itulah hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang pengharapannya tidak pernah berakhir. Karena ujung-ujungnya kita akan selalu menang. Semua akan berubah, tetapi di dalam Tuhan ada kehidupan kekal yang tidak pernah berkesudahan. Karena itu pada waktu pembaptisan, semua ditanya oleh imam, apa yang kalian harapkan dari baptisan? Kami mengharapkan kehidupan kekal. Karena di dalam kehidupan kekal itu kita selalu menang. Disitulah ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Maka ini menjadi bagus untuk persiapan merayakan Paskah. Sehingga Paskah nanti bukan hanya dirayakan, tetapi kemudian dialami dan dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup di dalam semangat Paskah, semangat cinta kasih, semangat pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena yakin di dalam Paskah itu ada Kristus yang mengaruniakan kehidupan kekal kepada kita. Di dalam Kristuslah ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena di dalam Kristus ada kebangkitan, yaitu harapan bagi kita semua. Semuanya bisa hilang, semuanya bisa berhenti, tetapi kita hidup kekal dan akan menang atas apapun juga. Maka mari, suster, Bapak, Ibu sekalian, kita hidup dengan semangat Paskah, kita hidup dengan pengharapan akan Yesus, pengharapan akan kemenangan, pengharapan akan kehidupan kekal, harapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.